Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di rangkaian cerita kita pada 20 barisan pemuda zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapakah nomor 11? Tunggu saja di cerita-cerita kita berikutnya. Pemuda kedua yang akan kita bahas adalah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini mempunyai gelar ataupun sebutan itu Komandan Pasukan Termuda. Nah, nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Usama bin Zaid bin Haritsah. Nah, Usama bin Zaid ini mempunyai ayah bernama Zaid bin Haritsah yang dulunya itu juga merupakan maula dari Khadijah. Nah, ketika Khadijah itu menikah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Khadijah menghadiahkan Zaid bin Haritsah kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah memperlakukan Zaid bin Haritsah ini dengan baik, sehingga di kemudian hari Zaid bin Haritsah ini juga memeluk agama Islam dan termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam itu lebih awal. Ibundanya adalah Ummu Aiman al-Habasyiyah. Nah, Ummu Aiman al-Habasyiyah ini juga dulunya adalah orang yang merawat ibunda Rasulullah, Aminah binti Wahab. Ketika Aminah itu wafat, Ummu Aiman lah yang membawakan Rasulullah kepada kakeknya Rasul, yaitu Abdul Muthalib. Jadi Ummu Aiman ini sendiri sangat berjasa dalam kehidupan Rasulullah, karena Ummu Aiman itu sendiri yang membawa Rasul kepada kakeknya Abdul Muthalib. Jadi ayah dan ibu dari Usama bin Zaid ini termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam di awal-awal munculnya agama Islam ini, seperti itu. Sosok Usama bin Zaid ini sangat berbakti kepada ibundanya. Suatu ketika di masa kepemimpinan Utsman bin Affan, harga dari pohon kurma itu melonjak tinggi hingga mencapai 1000 dirham. Nah, di saat itu Usama bin Zaid langsung menebang pohon kurma yang dia miliki untuk diambil jantungnya. Setelah itu jantungnya diberikan kepada ibundanya karena memang ibundanya sedang meminta jantung dari pohon kurma begitu. Banyak orang-orang Arab pada saat itu menanyakan kenapa Usama melakukan hal itu. Ternyata memang Usama mengatakan bahwa apapun yang diminta oleh ibundanya, selagi Usama itu sanggup, selagi Usama itu mampu, Usama akan memberikan segala yang dia miliki kepada ibundanya begitu, termasuk hal yang dia miliki yang paling bagus begitu akan diberikan. Pada saat itu harga pohon kurma lah yang tinggi hingga mencapai 1000 dirham begitu. Nah, Usama bin Zaid ini juga sejak kecil memang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasul duduk, Rasul meletakkan cucunya Husain di paha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan meletakkan Usama bin Zaid itu di paha yang satunya lagi. Dan di saat itu Rasul berdoa bahwa, ya Allah, aku sangat mencintai kedua anak ini seperti itu, dan lindungilah keduanya begitu. Usama bin Zaid juga pernah menerima baju yang sangat mahal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu Hakim bin Hizam, salah seorang orang kaya pada saat itu, membelikan baju yang berharga 50 dinar dan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu baju itu adalah baju-baju yang sangat sering dipakai oleh raja-raja Yaman pada saat itu. Nah, pada saat itu Rasulullah tidak menerima secara langsung pemberian dari Hakim bin Hizam ini. Namun Rasulullah membayarnya sesuai dengan harga dari baju itu sendiri, lalu menerimanya. Pada saat itu Rasulullah memakai baju ini satu kali pada saat sholat Jumat, kemudian memberikan baju ini kepada Usama bin Zaid begitu. Nah, sosok Usama bin Zaid ini juga ketika Rasulullah tidak berperang begitu. Ketika Rasulullah tidak berperang, Rasulullah itu akan memberikan pedangnya untuk dirawat oleh Ali ataupun Usama bin Zaid. Begitulah kedekatan dari Rasulullah dengan Usama bin Zaid ini. Suatu ketika Ali dan Abbas datang menjumpai Rasulullah untuk menanyakan siapa orang yang paling dicintainya.
Nah, Rasulullah menjawab yang paling dicintainya itu adalah Fatimah, putri Rasulullah. Karena pada saat itu Ali dan Abbas bukan menanyakan dari kalangan keluarganya. Kemudian Rasulullah kembali menjawab bahwa yang dia cintai itu adalah Usamah bin Zaid, seperti itu. Karena Usamah bin Zaid itu juga sendiri, teman-teman, sejak kecil memang dekat dengan Rasulullah. Karena Usamah bin Zaid ini lahir di Mekah dan berasal dari kota Kanafah Auf. Nah, lahir di Mekah itu pada 7 tahun sebelum hijrah. Nah, 7 tahun sebelum hijrah lahirlah Usamah bin Zaid yang berasal dari kota Kanafah Auf di Mekah, seperti itu. Nah, gelar yang diterima oleh Usamah bin Zaid ini, yaitu gelar seorang komandan pasukan termuda, tidak diperoleh secara mudah saja. 2 tahun sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada 12 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah, Usamah bin Zaid pernah memimpin pasukan, dan itu adalah pimpinan yang pertama kali dipimpin oleh Usamah bin Zaid untuk memerangi kaum musyrikin, seperti itu. Pada saat itu ada kesalahan yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid, karena Usamah bin Zaid membunuh seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seperti itu. Nah, setelah saat itu Rasul mendengar kabar itu hingga wajah Rasul berubah. Mulai dari saat itu Usamah bin Zaid serta Sa'ad bin Malik mengucapkan bahwa mereka itu tidak akan membunuh ataupun memerangi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga pada saat pertikaian Ali dan Muawiyah begitu, Usamah bin Zaid memilih untuk bersikap netral, karena keduanya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hanyalah perselisihan di antara umat muslim begitu. Jadi pada saat perselisihan itu Usamah bin Zaid memilih untuk bersikap netral dan tidak memihak Ali ataupun memihak Muawiyah pada saat itu. Usamah bin Zaid memang mendapatkan gelar ataupun sebutan komandan pasukan termuda, karena setiap peperangan itu hampir seluruhnya diikuti oleh Usamah bin Zaid, kecuali pada saat perang Uhud. Di saat perang Uhud, Usamah bin Zaid itu tidak mengikutinya karena memang masih cukup belia, belum cukup umur begitu. Dan pada saat perang Khandaq, itu Usamah bin Zaid mengikutinya. Pada saat itu Usamah bin Zaid mendatangi pasukan begitu, dan juga berdiri membuat dirinya setegap mungkin agar terlihat lebih tua dari usianya. Karena merasa kasihan, Rasulullah pun mengizinkan untuk Usamah bin Zaid mengikuti dalam perang Khandaq. Pada saat perang Hunain juga Usamah bin Zaid mengikutinya dan berada pada sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga pada saat perang Mut'ah, Usamah bin Zaid mengikuti perang itu dan berada di bawah bendera ayahnya, yaitu Zaid bin Haritsah. Di saat itu saat yang sangat sedih bagi Usamah bin Zaid, karena memang melihat ayahandanya wafat ataupun meninggal di medan peperangan secara syahid, seperti itu. Setelah itu Usamah bin Zaid terus mengikuti peperangan dan berada di bawah bendera-bendera yang bergantian, seperti itu. Setelah wafat ayahnya yang berada di bendera Zaid bin Haritsah, kemudian berpindah ke benderanya Ja'far, terus berpindah juga kepada bendera Ibnu Ruwahah, hingga pada akhirnya juga berpindah kepada bendera Khalid bin Walid, seperti itu. Nah, hingga pada suatu saat Rasulullah memerintahkan untuk Usamah bin Zaid pergi memerangi kaum dan di bawah bendera perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu Rasulullah memerintahkan Usamah bin Zaid membawa 3.000 pasukan, 1.000 diantaranya adalah pasukan berkuda begitu. Nah, untuk memerangi pasukan Ubna di Palestina, terus benteng Darum di Gaza, dan juga kawasan Balqa seperti itu. Nah, di saat itu pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ini terdapat pasukan-pasukan ataupun golongan-golongan muslim yang terdahulu, seperti ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Abu Ubaidah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada
Qatadah bin Nu'am dan sahabat-sahabat lainnya seperti itu. Namun yang diamanahkan untuk menjadi pemimpin itu adalah Usamah bin Zaid. Pada tanggal 11 Rabiul Awal, Usamah bin Zaid masih bolak-balik di antara pasukannya dengan menjumpai Rasulullah, karena memang Rasulullah pada saat itu sedang sakit. Hingga pada tanggal 12 Rabiul Awal wafatlah Rasulullah SAW. Kemudian yang jadi untuk memberangkatkan pasukan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq sendiri untuk melaksanakan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kondisi saat Rasulullah itu wafat, banyak penduduk Madinah itu yang membangkang, hingga pada akhirnya Abu Bakarlah yang memberangkatkan Rasulullah dan meminta izin kepada Usamah untuk Umar itu tinggal bersamanya di Madinah untuk menjaga kestabilan kota seperti itu. Jadi berangkatlah pasukan Usamah ini untuk memerangi hal yang diperintahkan Rasulullah itu sendiri. Berangkatlah mereka sebanyak 3.000 pasukan seperti itu, hingga mereka kembali dengan membawa banyak harta rampasan perang yang sangat banyak membawa ghanimah begitu. Hingga masyarakat Arab pada saat itu mengatakan tidak pernah melihat pasukan yang lebih selamat daripada pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid itu sendiri. Itulah sosok Usamah bin Zaid yang sangat cekatan, cerdas. Secara fisik memang Usamah bin Zaid ini kurus, teman-temannya kurus, hidungnya pesek seperti itu, dan mampu memimpin seperti itu, hingga Rasulullah mengamanahkannya untuk memimpin pasukan sebanyak 3.000 tadi, dan 1.000 diantaranya adalah pasukan berkuda seperti itu. Nah, setelah pulang dan membawa banyak harta rampasan perang, Umar membagikan harta rampasan perang ini. Memang berdasar jumlah yang diterima oleh bangsa Arab itu berdasarkan senioritasnya dan seberapa besar andilnya dalam umat Islam seperti itu. Banyak yang dibagikan hingga pada suatu hari suatu saat Umar melebihkan bagian Usamah dari orang-orang lainnya. Pada saat itu Abdullah bin Umar, putra dari Umar, menanyakan kenapa ayahnya itu melakukan hal itu, melebihkan hal itu kepada Usamah bin Zaid, padahal Umar itu selalu berada dan membela Rasulullah SAW. Di saat itu Umar berkata bahwa Usamah bin Zaid itu lebih dicintai oleh Rasulullah daripada dirinya, Abdullah bin Umar, dan ayah dari Usamah bin Zaid itu, yaitu Zaid bin Haritsah, lebih dicintai daripada ayah dari Abdullah bin Umar, daripada Umar itu sendiri. Karena itu Umar memberikan bagian yang lebih banyak kepada Usamah bin Zaid daripada umat-umat ataupun daripada sahabat-sahabat lainnya seperti itu. Nah, Usamah bin Zaid ini juga pada akhirnya wafat di Zaraf pada tahun ke-54 Hijriah. Setelah peperangan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid berpindah-pindah dari Wadil Qura hingga pindah ke Damaskus, juga pada akhirnya kembali ke Madinah hingga akhirnya wafat di Zaraf. Zaraf itu satu daerah perbatasan begitu di Makkah, dan pada tahun 54 Hijriah seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman kisah seorang Usamah bin Zaid, seorang komandan pasukan termuda. Nah, sekian dulu cerita kita mengenai Usamah bin Zaid. Semoga memberikan pengetahuan bagi kita bersama teman-temannya untuk lebih mencintai dan mempelajari tentang seluruh anak-anak muda di zaman Nabi SAW. Sekian dulu cerita kita mengenai Usamah bin Zaid. Sampai jumpa di cerita-cerita kita berikutnya mengenai pemuda-pemuda lainnya. Terima kasih, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.